Pertanyaan pertama saya langsung tertuju kepada Pak Ito. Pak Ito, dengan temuan lilitan lakban di kepala korban, apakah sebenarnya ini dapat disimpulkan bahwa korban ini dibunuh, bukan bunuh diri? Ya, baik. Yang pertama ya Mbak, bahwa korban ini memiliki satu kedekatan dengan saya kebetulan. Saya pernah menjadi duta besar di Myanmar. Yang bersangkutan ini pernah 3 tahun bertugas di Myanmar. Jadi saya sudah menanyakan latar belakang hubungan yang bersangkutan dengan teman-temannya ya yang di sana. Kemudian terkait dengan masalah kematian penyebab. Kalau kematian dalam satu ilmu di kepolisian itu kan ada 2, mati wajar atau tidak wajar. Tidak wajar ini ada yang karena bunuh diri atau dibunuh. Nah, kalau kita melihat dililit kepalanya itu sudah jelas masuk dalam kematian tidak wajar ya. Sehingga di sini yang harus dibuktikan kenapa yang bersangkutan itu ada lilitan di kepalanya. Artinya menutup kemungkinan bahwa korban ini bunuh diri. Bisa bunuh diri. Nah, ini kematian tidak wajar juga ada 2 tadi kan, Pak. Bisa karena dibunuh, kemudian bisa juga karena bunuh diri. Nah, ini kalau dengan pembuktian forensik, tentunya mungkin nanti dari Pak Budi forensik ini misalnya diperiksa paru-parunya seperti orang tenggelam. Kan itu kan masalah pernapasan. Kalau dia waktu dililit itu sudah meninggal, berarti 100% pembunuhan. Tetapi kalau waktu itu dililit dia masih hidup, bisa dia dibunuh, bisa bunuh diri. Nah, di sini harus didalami dengan bukti-bukti yang lainnya, dengan misalnya dari CCTV, kemudian dari HP dan lain sebagainya. Nah, saya kira kalau saya pribadi terlalu dini kalau kita mengatakan ini bunuh diri atau dibunuh. Nah, kan sekarang dari Polda Metro Jaya sudah melakukan pendalaman dengan menggunakan scientific crime investigation. Saya kira kita tunggu saja hasilnya nanti dari. Oke, tapi ada anggapan kalau lakbannya ini temuannya ini rapi, Pak Ito. Ya, nah itu kan salah satu nanti yang akan disimpulkan oleh penyidik. Kan apakah orang itu bisa melakukan melakban kepalanya sendiri secara rapih, sementara dia kan harus mengambil napas. Jadi itu nanti pun akan jadi temuan apakah dari hasil pemeriksaan. Berarti tanda tanya ya itu termasuk? Ya, itu yang saya bertanya sesuai pengalaman saya agak meragukan ya kalau misalnya ke arah bunuh diri ya. Nah, tapi tentunya ini semuanya tergantung dari hasil forensik nanti. Demikian, Mbak. Oke, Mas Reza, memang dari selama ini Anda menjadi sekolah forensik, temuannya memang ada. Kalau seseorang ini ingin mengakhiri hidupnya, ini ia memilih dengan cara melakban sendiri kepalanya. Kemungkinan yang Mbak ajak saya berdiskusi justru terkait dengan bunuh diri ya? Menutup kemungkinan-kemungkinan yang lain. Menurut Mas Reza sendiri? Karena begini, saya menambahkan saja apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ito terkait dengan kematian wajar dan tidak wajar. Kalau kematian tidak wajar tadi beliau katakan ada yang berupa kecelakaan, ada yang berupa bunuh diri dan ada yang berupa pembunuhan. Saya tambahkan sedikit, menurut saya juga ada satu tipe lain yaitu kecelakaan. Nah, kalau kemudian kita fokus sebatas pada asumsi atau spekulasi tentang bunuh diri, pertanyaannya adakah orang yang bunuh diri dengan cara menyumbat kepalanya, menutup kepala sedemikian rupa? Yang persis 100% seperti itu saya belum pernah dengar. Tetapi bahwa ada orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara memakai plastik yang intinya adalah menyumbat pasokan oksigen, itu sudah banyak. Jadi, ringkas cerita, apakah ada kemungkinan seseorang mengakhiri hidupnya dengan cara menyumbat saluran pernapasan sedemikian rupa? Saya jawab ya. Agar mudah untuk di-googling, saya berikan ilustrasi nyata itu ya. Robin Williams, dia memang tidak menggunakan lakban, tapi metodenya sama, yaitu bagaimana Robin Williams, komedian itu, akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menyumbat saluran pernapasannya. Silakan di-googling untuk tahu lebih rinci bagaimana cara dia melakukan itu. Atau di dalam negeri ada juga aktris Marlia Hardy sekian puluh tahun silam yang juga mengakhiri hidupnya dengan cara yang kurang lebih sama dengan Robin Williams, yaitu menutup pasokan oksigen. Nah, tapi ini lakbannya rapi nih. Kita bermain persepsi. Rapi itu seperti apa? Saya tidak. Barangkali kita akan punya imajinasi yang berbeda tentang rapi itu dan seperti apa. Dan plus juga sidik jarinya katanya hanya ditemukan sidik jarinya korban, area daru aja, tidak ada yang lainnya sementara yang kita tahu. Kalau memang begitu, sekali lagi saya tandaskan, kalau memang begitu penjelasannya, bahwa satu lakbannya rapi, yang kedua cuma ditemukan satu sidik jari, maka dengan cara berpikir disjungtif kita akan bisa eliminasi satu persatu kemungkinannya. Satu, sebagaimana Pak Ito tadi, kemungkinan bahwa yang bersangkutan meninggal akibat situasi yang alami, sepertinya bisa kita kesampingkan.
Kemungkinan bunuh diri masuk akal. Kenapa? Tadi dikatakan cuma ada 1 sidik jari. Kemungkinan yang ketiga, meninggalnya almarhum akibat perbuatan orang lain. Kalau sidik jarinya cuma 1, bagaimana kemungkinannya? Tetap ada seandainya pelaku menggunakan sarung tangan misalnya. Satu kemungkinan keempat, kecelakaan. Yang bersangkutan tidak punya niatan untuk mengakhiri hidupnya, tapi tiba-tiba dia masuk dalam situasi yang sama sekali tidak terkendali, misalnya dia kehilangan kesadaran dan seterusnya, maka juga ada kemungkinan. Kehilangan kesadaran ini seperti apa? Nah, kita bicara tentang kecelakaan ya. Lagi-lagi untuk memudahkan kita untuk membayangkan, ambil contoh Fir'aun. Dia mengejar Nabi Musa, tidak ada niatan untuk mati. Dia lewat tengah laut, disapu tsunami. Yang terjadi tenggelam. Pasokan oksigen juga habis. Kecelakaan ya. Atau contoh lain, juga aktor dari Hollywood namanya David Carradine. Memang ini situasinya menjadi jauh lebih ekstrim ya. Bahwa David Carradine tidak punya niatan untuk mengakhiri hidupnya, justru dia ingin mendapatkan kesenangan seksual, tapi sayang beribu sayang, kesenangan seksual yang dia dapat itu justru berujung pada kematian. Kenapa? Karena dia berusaha melipat gandakan sensasi seksual itu dengan cara menyumbat pasokan oksigennya. Tapi kalau dengan temuan beberapa tadi adanya kemungkinan sebenarnya condongnya kemana Mas? Oh, saya tidak tahu. Atau masih tanda tanya ini sebenarnya? Menurut saya tanda tanya, tapi paling tidak dari 4 kemungkinan situasi meninggalnya manusia, boleh jadi kemungkinan situasi pertama yaitu meninggal akibat situasi alami barangkali bisa kita kesampingkan. Hingga tersisa 3 kemungkinan lainnya. Oke. Kalau saya sekarang menuju kepada dokter forensik. Dokter, kalau menurut Pak Budi sendiri, kalau menurut dokter sendiri, ini berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian tadi temuan lakban yang berada di kepala, diduga ada hanya 1 sidik jari aja. Apakah ini bisa disimpulkan bahwa pembunuhan? Baik, saya akan menerangkan terkait dengan aspek kedokteran forensik, ya Mbak ya. Jadi kasus kematian seseorang yang kita terima dengan kondisi seperti itu masuk dalam kategori mati tidak wajar. Tadi udah disampaikan Pak Ito sama Pak Reza. Nah, mati tidak wajar itu tentunya ada 3 di kami itu, yaitu bisa karena kematian akibat kriminal, tindak pidana, kematian akibat bunuh diri, atau kematian akibat ketidaksengajaan atau tadi kecelakaan gitu ya. Hal ini perlu menjadi yang ada dalam benak seorang dokter spesialis forensik saat memeriksa. Tentunya dia tidak langsung punya kesimpulan. Dia harus menyingkirkan di antara 3 ini persuasinya lebih arah kemana. Tentunya dia akan melakukan pemeriksaan mulai dari pemeriksaan luar sampai kepada pemeriksaan dalam. Yang akan dituju adalah sebab mati, mekanisme mati, dan membantu kepolisian dalam hal mengungkap manner of death atau bagaimana atau apa yang melatar belakangi dia mati. Nah, tentunya pengetahuan ini ada pada dokter spesialis forensik. Nah, untuk itu tentunya pemeriksaannya harus teliti. Dan lama kah? Butuh waktu lama? Tentunya, dalam artian lama itu relatif. Ya, lama mana itu relatif. Nih lamanya biasanya? Forensik itu punya prinsip cepat itu baik, tapi lebih baik tepat. Ya, jadi waktu itu mengikuti ketepatan, bukan kecepatannya. Tapi jangan sampai kita salah atau setidaknya tidak ilmiah. Karena kita mengejar beyond reasonable doubts. Ya, tidak ada hal yang lain secara ilmiah dapat menerangkan bahwa matinya karena hal tersebut, gitu ya. Oke, kalau dalam kasus ini misalnya dari temuan lakban sendiri sebenarnya kalau misalnya sebagai seorang dokter forensik ini sebenarnya apa sih pertama temuan yang harus diperiksa terlebih dahulu? Ya, tentunya pemeriksaan luar kita lihat misalnya tadi informasinya ada lakban. Oh, dari luar dulu ya, Dok ya? Pemeriksaan luar dulu. Kita akan mencatat dan memeriksa pemeriksaan luarnya, lakbannya. Lakbannya itu bagaimana, apa. Tapi nggak, itu termasuk? Apanya, termasuk lilitannya dari kiri atau dari kanan. Oh, kan? Itu kaitannya dengan dia ini seorang yang kidal atau bukan. Nanti kita bisa menganalisis nih polanya gitu ya kan. Selanjutnya adalah tadi misalnya terlilit selimut gitu ya katanya ya. Itu semua dicatat dan menjadi bagian daripada analisis. Setelah itu ada tidak, setelah dibuka semuanya ada tidak perlukaan pada korban yang mengindikasikan adanya kekerasan. Kekerasan itu kita punya asumsi begini,
seorang dewasa tidak mungkin akan menyerahkan diri kepada orang lain secara sukarela untuk diambil nyawanya. Secara sukarela loh ya, silahkan ambil nyawa saya. Kecuali dia memang menginginkan itu. Oke. Gitu ya. Artinya secara refleks dia akan melawan. Tentunya dalam perlawanan itu bisa terjadi ada tanda-tanda kekerasan. Berarti artinya dokter dalam kata lain adalah dengan uji forensik ini bisa diketahui setidaknya bahwa korban ini melakban dirinya sendiri atau dilakban. Betul. Bisa diketahui. Bisa kita analisis. Bisa kita analisis. Bisa kita analisis tentunya bersama-sama dengan pakar-pakar lain. Makanya itu juga penting bahwa pada saat kemarin pada saat melakukan olah TKP kembali begitu, membawa juga dokter forensik yang melakukan kepada jenazah, mengotopsi begitu, kemudian membawa sampai ke TKP. Itu penting. Kenapa dok? Itu penting. Kenapa dok? Itu suatu kelaziman. Bukannya tak wajar, itu wajib, lazim. Itu penting. Begini, saat kita melakukan pemeriksaan terhadap jasad seorang yang meninggal, tentunya pada umumnya yang secara alami adalah kepolisian ada, penyidik ada. Kita bisa melakukan pemeriksaan, saya melakukan pemeriksaan, penyidik hadir untuk menyaksikan. Selanjutnya kita bisa melakukan komunikasi, ya. Selanjutnya komunikasi itu kenapa penting? Saya membutuhkan informasi dari TKP. Supaya punya pandangan. Saya punya wawasan terkait dengan kemungkinan peristiwanya. Ya, itu kan kita harus bicara ini adalah kematian karena suatu pidana, kematian karena bunuh diri atau kematian karena kecelakaan tadi itu. Oke, jadi ada beberapa kemungkinan dari TKP datang langsung ya. Oke, kalau gitu Mas Yusuf ketika tadi dibilang dokter sebenarnya ini punya ada beberapa kemungkinan. Lalu pertanyaannya kenapa sampai sekarang 7 hari lewat sampai sekarang belum ada update yang paling baru untuk mengungkap? Baik, terima kasih. Jadi kami terus berkoordinasi. Dan koordinasi kami langsung saja ke Pak Kapolda karena penanganan kasus ini langsung diatensi Kapolri. Tentu pasti Kapolda day to day pasti memberikan update kepada Kapolri. Sejauh yang kami lakukan koordinasi dan pemantauan terakhir pada hari ini meyakinkan kepada Kompolnas bahwa penyelidikan ini masih terus berjalan. Beberapa informasi yang bisa kami sampaikan, fakta-fakta yang didapatkan dari olah TKP sudah 3 kali, sudah ada. Sudah 3 kali sudah olah 3 kali. Yang kita dapatkan informasi apakah tadi ada olah TKP lagi, itu yang harus kita update lagi. Hanya yang kedua, hanya yang saya sendiri dalam posisi ketika ada korban sebenarnya sering menyarankan bahwa meskipun TKP itu adalah kewenangan penyidik, untuk melakukan olah TKP, tapi ketika ada korban itu, apabila penguatannya itu ada pada scientific crime investigation, maka yang menentukan apa sebenarnya yang terjadi di dalam korban adalah dokter forensik, kedokteran kepolisian. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan fakta yang orisinal. Ketika ditemukan ada korban meninggal dunia, maka fakta yang paling penting penyebab kematian. Nah, penyebab kematian ini di dalam pantauan kasus diplomat kita ini tentu harus bisa dijelaskan secara saintifik oleh ahlinya, oleh dokter forensik. Nah, sejauh koordinasi yang terakhir kami dapat pada hari ini, itu masih terus dilakukan. Artinya hasil forensik belum juga, atau hasil otopsi ya maksud saya, ini juga belum diketahui sampai sekarang? Hasil otopsinya masih terus berjalan, dan itu diyakinkan kepada Kompolnas bahwa Kapolda akan merilis langsung, dan memang sekali lagi karena pendekatannya adalah scientific crime investigation, kita sendiri juga menyarankan agar itu benar-benar cermat dan teliti, tidak terburu-buru persoalan penyebab kematian itu, dan bagaimana fakta-fakta di TKP juga harus bisa menerangkan apakah ini meninggal karena sebab bunuh diri atau dibunuh atau karena yang lain. Tentu sekali lagi fakta dalam tubuh korban itu sangat prinsip dan fundamental untuk menjelaskan penyebab kematian itu. Inilah yang terus kita dorong sehingga pembuktian fakta-fakta yang dikumpulkan berdasarkan kedokteran forensik ini sangat vital. Oke.
Vital dalam artian ini memang sangat hati-hati atau menunggu timing yang tepat. Tetaplah bersama kami saudara di Dua Arah.